Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Kinan sedikit terpukau dengan penampilan dewasa dari Putri Miao Miao. Akan tetapi di saat Kinan baru saja beristirahat di sini sebentar, tiba-tiba. 够了！和圣灵都会被腐蚀。不，别让他跑了！又见面了。 Ya, tiba-tiba yang Taitian, Sue Wutian dan yang lainnya muncul di sana. Begitu muncul, si pria yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya pun saat ini langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Huang. Aku adalah kakaknya Xiao Peilong. Aku kemari selain untuk berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak. Aku juga dipercayakan oleh saudaraku untuk membunuhmu. Dan kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kamu terus-menerus mempermalukan Nona Jiang Bilan yang merupakan wanita pujaan dari saudaraku. Mendengar itu Kinan hanya mencibir, akan tetapi di saat itu tiba-tiba. 秦南，那我就拭目以待了。秦南道友，在。没想到竟有成之地。 Ya, tiba-tiba sosok bayangan dari Tuan Suci Qinglong muncul. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba danau itu juga menyurut dan pilar batu juga muncul sepenuhnya ke permukaan. Sementara Tuan Suci Qinglong tidak menyangka bahwa akan ada banyak orang yang menemukan lokasi peninggalan hartanya. Tuan Suci Qinglong menjelaskan, cobaan yang harus kalian selesaikan sangatlah mudah, di mana di sana terdapat sebuah pilar batu. Asalkan dari kalian ada yang dapat menekan telapak tangan kalian ke dalam pilar batu tersebut, maka kamu akan dapat membuka batu pilar tersebut untuk mendapatkan harta peninggalanku. Dan dengan harta tersebut, kamu tidak akan menemui masalah apapun ketika meningkatkan kekuatanmu di masa depan. Tuan Suci Qinglong mengumumkan bahwa cobaannya akan dimulai dari sekarang. Kinan segera menjadi orang pertama yang melesat ke arah pilar batu tersebut. Segera yang Taitian memerintahkan semua orang untuk jangan sampai membiarkan Kinan mendekati pilar batu tersebut. Di sini Sue Wutian langsung mengambil tindakan dan melancarkan serangan ke arah Kinan. Akan tetapi Kinan melancarkan serangan balik dan berhasil memukul mundur Sue Wutian. Segera Kinan pun memiliki kesempatan untuk mendekati pilar batu tersebut. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba. 到了！别让他跑了！交织天地，望。 Ya, tiba-tiba Xiao Hong mengeluarkan martial spiritnya. Di sini martial spirit Xiao Hong terlihat cukup unik, yang mana martial spiritnya adalah sebuah papan catur, yang mana papan catur ini dapat membalikan bumi dan langit, dan semua orang yang ditargetkan oleh papan caturnya bisa dirinya kendalikan sebagai bidak catur. Segera Kinan dan Putri Miao Miao pun dibuat tidak bisa bergerak oleh martial spirit papan catur ini. Sehingga hal itu membuat Yang Taitian sangat leluasa untuk bergegas menuju ke arah pilar batu. Tentu saja Kinan dan Putri Miao Miao tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kemudian Putri Miao Miao langsung mengambil tindakan untuk memblokir pengendalian dari martial spirit papan catur itu. Merasa bahwa serangan dari Putri Miao Miao bisa memotong kendali dari papan caturnya, membuat Xiao Hong terdesak dan lalu meminta Sue Wutian dan Sue Wuhen untuk mengambil tindakan. Segera mereka berdua pun mengambil tindakan, akan tetapi serangan kedua bersaudara itu diblokir oleh Kinan. Di lain sisi, Yang Taitian yang saat ini telah menyentuh pilar batu tiba-tiba saja terkejut karena mendapati ketika pilar batu itu disentuh olehnya tidak ada respon sama sekali. Alhasil Yang Taitian meminta bantuan kepada Xiao Hong dan yang lainnya untuk membantunya karena pilar batu ini tidak mau merespon. Namun walaupun yang lainnya membantu, tetap saja pilar batu itu tidak merespon. Kinan lalu melangkah maju dan berkata, biarkan aku yang mencobanya. Sehingga ketika Kinan menyentuh pilar batu tersebut, tiba-tiba.
Ya, tiba-tiba pilar batu itu merespon dan meledakkan aura yang bahkan membuat Xiao Hong, Yang Taitian dan yang lainnya terhempas jauh ke belakang. Sementara Qinan mendapati bahwa harta karun di dalam pilar batu itu ternyata adalah setetes darah jiwa dewa perang. Yang Taitian mengancam Qinan untuk menyerahkan harta itu kepadaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Namun jelas Qinan menolaknya dengan mentah-mentah, membuat Yang Taitian sangat marah dan lalu merilis 16 pasukan kesatria Dark Red miliknya. Di sini Qinan langsung saja meremas token yang sebelumnya diberikan oleh kedua pria tua itu dari kedua klan. Namun kemudian Xiao Hong berkata, "Qinan, apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa memanggil bala bantuan dari luar? Aku juga bisa melakukannya." Segera mereka pun merilis jimat pemanggilannya masing-masing dan kemudian... 融合一体，胡乱！你们要硬抢，主降临，三头妖火。 Ya, kemudian binatang iblis Ice Demon dan juga sosok jiwa dari Master Yang Peng dan juga sosok jiwa dari kepala kota Blood Slayer muncul. Yang Taitian langsung memberi perintah untuk melenyapkan Qinan sekarang juga. Segera mereka semua pun langsung melancarkan serangan gabungan ke arah Qinan. Akan tetapi mereka semua kemudian terkejut ketika mendapati bahwa dua pria tua yang merupakan dua klan yang tinggal di alam rahasia Azure Dragon ini muncul dengan pasukan binatang iblis mereka. Yang alhasil, semua serangan gabungan dari mereka semua pun diblokir. Yang Peng tidak menyangka bahwa kedua klan yang hidup di dalam alam rahasia Azure Dragon ini akan mengambil tindakan untuk Qinan. Sehingga dengan serangan dari kedua klan mereka, bayangan jiwa dari Yang Peng, bayangan jiwa dari pemimpin kota Slayer dan juga para monster beast yang dipanggil oleh Yang Taitian, semuanya dimusnahkan oleh mereka. Hal itu membuat Yang Taitian terkejut, tidak menyangka bahwa semua yang mereka panggil akan dilenyapkan oleh orang-orang yang dipanggil oleh Qinan. Kemudian Qinan berjalan ke arah Yang Taitian juga yang lainnya dan berkata, "Apakah sekarang kamu masih ingin membunuhku?" Di sini ekspresi Yang Taitian, Xiao Hong dan yang lainnya nampak berubah drastis dan mereka memohon ampun terhadap Qinan. Namun tidak ada ampun bagi mereka dan hanya kematianlah yang akan mengampuni mereka semua. Yang Taitian berkata, "Qinan, jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja." Xiao Hong juga menambahkan, "Ya benar, Qinan, jika sampai kamu berani membunuhku, maka kamu akan menjadi musuh bebuyutan seluruh kota Blood Slayerku." Akan tetapi Qinan tetap melayangkan pedangnya dan menebas mereka berdua, mengirim mereka semua ke neraka. 道歉，道子，没错，请我秘境。你说吧，男，现在居然敢害我！ Sementara di luar alam rahasia terlihat merasakan bahwa anaknya telah meninggal membuat Yang Peng benar-benar diliputi oleh kemarahan. Dia meraung, "Kurang ajar, Qinan. Berani-beraninya kamu membunuh putraku. Aku pasti akan membunuhmu." Segera Yang Peng meminta seluruh master dari kekuatan puncak untuk segera membantu dirinya untuk membuka alam rahasia. Sementara di dalam alam rahasia, si pria tua nampak merasakan ada yang salah karena dirinya mendapati bahwa seseorang sedang membuka paksa alam rahasia Azure Dragon dari luar. Tidak lama, Yang Peng dan yang lainnya berhasil memasuki alam rahasia Azure Dragon atau disebut juga alam rahasia Qinglong. Yang Peng langsung berteriak bahwa, "Qinan, aku akan memastikan bahwa aku akan mengeksekusimu hari ini." Namun di saat itu, Tuan Suci Qinglong muncul di depan Qinan. Dia berkata, "Kalian semua kenapa membuka portal alam rahasia Azure Dragon secara paksa?" Yang Peng menjawab, "Anak ini telah membunuh putraku. Tentu saja aku akan membuatnya membayar tindakannya itu." Qinan membela diri bahwa aku sebelumnya tidak memiliki dendam dengan Sui Wuhen, Sui Witian, Yang Taitian, Xiao Hong. Tetapi mereka semua terus-menerus mengincar nyawaku.
Jadi karena itulah aku membunuh mereka. Namun kemarahan Yang Taitian sudah memuncak. Dia tidak mendengarkan perkataan Qinan sedikit pun. Bahkan ketika Putri Miao Miao mengeluarkan slip giok yang telah merekam gambar kejadian sebelumnya, Yang Peng langsung saja menghancurkan slip giok tersebut. Qinan bergumam di dalam hatinya bahwa kini Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Jiang masih belum ada di sini. Dan Yang Peng juga yang lainnya pasti akan memaksa Tuan Suci Qinglong untuk membuat sebuah pilihan. Apakah akan memihak dirinya atau apakah akan memihak mereka semua? Namun di sini terlihat jelas bahwa Tuan Suci Qinglong tetap melindungi Qinan. Tuan Suci Qinglong lalu berkata kepada Yang Peng juga yang lainnya bahwa masalah ini hanyalah kesalahpahaman dan Qinan hanya membela dirinya sendiri. Aku harap masalah ini cukup sampai di sini saja dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk mengungkit kembali masalah ini di masa depan. Dan saat itu, seorang putra suci bernama Zhou Xuan juga muncul di sana. 你少在这里血口不灭了你，如何？再提，不可能！ Kemudian Yang Peng menegaskan kepada Tuan Suci Qinglong bahwa jika sampai Tuan Suci Qinglong tidak mengeksekusi Qinan di sini, maka aku, Yang Peng, mulai saat ini tidak akan lagi menjadi bagian dari Tanah Suci Qinglong. Para master puncak lainnya yang pro kepada Yang Peng juga mendukung keputusan Yang Peng. Dan jika sampai Tuan Suci Qinglong tidak mengeksekusi Qinan sekarang juga di depan mereka, maka mereka semua tidak akan lagi menjadi bagian dari Tanah Suci Qinglong. Mendengar ancaman itu, Tuan Suci Qinglong benar-benar marah. Berani-beraninya kalian bersekutu dan secara terang-terangan mengintimidasi diriku. Sekarang entah kalian akan meninggalkan Tanah Suci Qinglongku ini atau tidak. Tetapi sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mengeksekusi Qinan. Di belakang Tuan Suci Qinglong, Qinan bergumam di dalam hatinya bahwa aku akan terus mengingat budi baik dari Tuan Suci Qinglong ini. Yang Peng lalu berkata, baiklah, karena Tuan Suci Qinglong telah memutuskan seperti itu, maka mulai sekarang aku akan keluar dari daratan Tanah Suci Qinglong. Bahkan di sini Yang Peng juga mengumumkan bahwa dirinya akan bergabung dengan Tanah Suci Peiyang. Dia juga meminta semua orang yang ada di sini untuk pergi dan bergabung bersama dirinya ke Tanah Suci Peiyang. Namun terlihat beberapa orang masihlah ragu untuk bergabung dengan Tanah Suci Peiyang. Terlebih lagi dalam hal ini, Qinan memang tidak salah-salah amat, dan juga selama ini Tuan Suci Qinglong telah memperlakukan mereka semua dengan sangat baik. Namun kemudian Yang Peng mengumumkan kepada semua orang bahwa Tuan Suci Qinglong tidak lama lagi akan segera menemui ajalnya. Mendengar itu membuat semua orang pun terkejut dan tidak menyangka bahwa waktu Tuan Suci Qinglong berada di dunia sudah tidak lama lagi. Di sini Qinan juga tidak menyangka apakah Tuan Suci Qinglong benar-benar akan segera meninggoy. Namun memikirkan hal ini, pantas saja Master Puncak Yang Peng berani bertingkah semena-mena kepada Tuan Suci Qinglong. Alhasil mendengar itu semua, beberapa orang yang terhasut pun mengikuti Yang Peng dan yang lainnya untuk bergabung dengan Tanah Suci Peiyang. Sementara Tuan Suci Qinglong berkata, demi masa lalu yang pernah kita habiskan bersama, Yang Peng, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi sekarang kamu pergilah dari hadapanku. Sehingga akhirnya Yang Peng dan yang lainnya pun pergi dari sana. Walaupun banyak orang yang telah pindah ke Tanah Suci Peiyang, akan tetapi masih ada orang lainnya yang nampak setia kepada Tuan Suci Qinglong dan bertahan di Tanah Suci Qinglong. Tuan Suci Qinglong lalu mengumumkan bahwa mulai hari ini Qinan adalah putra suciku, dan jika sampai aku mati, maka dirinya lah yang akan menjadi penerus Tanah Suci Qinglong ini. Mendengar itu semua orang paham, dan lalu Tuan Suci Qinglong berbalik dan berkata kepada Qinan, Qinan, aku tahu kamu pasti memiliki banyak pertanyaan di benakmu saat ini. Akan tetapi sebentar lagi Tang Qingsan akan datang menemuimu. Jadi tanyakan saja pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tang Qingsan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh?
lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.